mah? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, lindungilah ya Allah. Angin kencang disertai hujan badai melanda kota Solok, Sumatera Barat pada Senin pagi. Akibat peristiwa ini puluhan rumah rusak parah terutama di bagian atap. Sejumlah baliho dan pohon pelindung tumbang ke jalan raya hingga menimpa kendaraan warga. Kawasan Sinapa Piliang dan Pasar Kota Solok merupakan daerah terparah terkena dampak angin kencang ini. Sejumlah petugas kepolisian bersama BPBD langsung mengevakuasi pohon tumbang yang menghambat akses jalan raya. Belum ada laporan terkait adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun warga dihimbau agar tetap waspada dan berhati-hati. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 30 meter di jalur Cangar, Mojokerto, Kota Batu, Jawa Timur. Akibatnya 2 orang penumpang tewas di lokasi dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Sebuah minibus yang berpenumpang 7 orang ini terjun ke dalam jurang sedalam 30 meter di jalur Kota Batu menuju Kota Mojokerto. Akibat kecelakaan ini, 2 orang tewas, sementara 5 lainnya menderita luka-luka. Sejumlah relawan dan warga berupaya mengevakuasi penumpang yang terjepit mobil, serta sebagian berhamburan keluar. Proses evakuasi berlangsung sulit karena kedalaman jurang dan penumpang yang terjepit bodi mobil. Diduga minibus yang melaju dari arah Kota Batu ini melaju kencang dan menabrak dinding rest area. Namun mobil tetap melaju dan masuk ke dalam jurang. Diduga kecelakaan terjadi akibat rem minibus tak berfungsi, membuat laju kendaraan tak terkendali hingga masuk ke dalam jurang. Dari atas tuh kecepatan kompon sangat kencang, nyampe montang-manting nggak terkendali ya. Akhirnya di pembatasan rest area sudah nggak tahan, nyantap gampeng. Nah, Gampeng rest area. Gampeng rest area. Akhirnya keprosok di jalan terus, akhirnya masuk jurang sini. Di jalannya terdapat 7 orang, di mana informasi sementara masih adanya remblong. Korban tewas adalah Erawati dan Hesti Rahayu, warga Kota Surabaya. Sedangkan 5 lainnya dalam perawatan di Rumah Sakit Sumber Gelaga, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Pemirsa, hari ke-7 pencarian korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, tim Basarnas berhasil mengevakuasi 53 korban tewas, termasuk 5 potongan tubuh. Hari ke-7 pencarian korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, tim Basarnas mengevakuasi 53 korban tewas. Total korban mencapai 157 orang, dengan rincian korban meninggal 53 orang, korban selamat 104 orang, dan 5 potongan tubuh. Sementara itu, isak tangis mewarnai penyerahan jenazah santri. Seorang ibu tak kuasa menahan air mata saat melihat putranya sudah tidak bernyawa. Sejumlah jenazah kini teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Hingga saat ini, jenazah korban musola roboh di Ponpes Al-Khozini terus berdatangan di Rumah Sakit Bayangkara, seiring dengan ditemukannya korban-korban lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, wadah makan bergizi gratis dicuci dengan air kotor. Dapur SPPG di Bandung Barat, Jawa Barat itu kini ditutup sementara. Viral di media sosial, sejumlah pekerja di dapur SPPG mencuci nampan untuk menu makanan bergizi gratis dengan air kotor. Usai digosok oleh sabun, wadah kemudian dilempar ke dalam air keruh. Peristiwa ini terjadi di sebuah dapur SPPG di Desa Citatah, Kecamatan Citatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Usai video ini viral, Badan Gizi Nasional menutup sementara SPPG Tagok Munding Citatah.
Adapun SPPG ini sudah beroperasi sejak Agustus 2025, namun mendistribusikan 3.000 porsi makanan setiap hari. Pihak pengelola SPPG pun meminta maaf. Terjadi di dapur kami, memang kendala saat itu adalah karena tempat kami ini di sini geografis tempat wilayah di sini tuh kesulitan air, Pak. Yang pertama memang pada saat musim kemarau itu air itu bagus dan jernih. Cuma belakangan ini beberapa hari ini itu air itu terkendala keruh, Pak. Nah itu tuh disebabkan debit air hujan yang tinggi. Terus memang dari kondisi air yang telah kami cek kembali itu memang bukan kotor tapi itu mengandung lumpur. Pihak SPPG kemudian memperbaiki saluran air dengan membuat filter atau penjernih. Sementara itu sekitar 40 karyawan dirumahkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Mengamuk dan terlepas dari ikatan, seekor sapi seberat 7 kuintal terjatuh ke dalam sumur di Bondowoso, Jawa Timur. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran ukuran sapi yang cukup besar. Petugas damkar berupaya mengevakuasi sapi seberat 7 kuintal dari dalam sumur Desa Kidul Sawah, Kecamatan Tamanan, Bondowoso. Evakuasi sapi berlangsung penuh ketegangan. Petugas harus turun ke sumur dengan menggunakan teknik vertical rescue. Tujuannya untuk memasang pengikat hewan menggunakan rantai katrol pada tubuh sapi agar bisa ditarik. Sapi seberat 7 kuintal milik warga bernama Doni yang baru saja dibeli sebelumnya mengamuk dan berlari hingga terjatuh ke dalam sumur. Upaya evakuasi sapi oleh pemiliknya dibantu warga gagal hingga akhirnya melapor ke petugas damkar. Petugas pun berhasil mengevakuasi sapi ke permukaan selama 4 jam. Namun karena kekurangan oksigen di dasar sumur, sapi sudah mati. Pemilik sapi pun mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, memperkuat ketahanan pangan nasional, Sumatera Selatan melakukan gebrakan program cetak sawah di beberapa lokasi. Program cetak sawah ini diharapkan mampu meningkatkan produksi gabah kering giling dengan target tahun 2026 tembus di atas 5 juta ton. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau lahan cetak sawah di Desa Arisan Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, dan Desa Benawa, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Program cetak sawah merupakan strategi menjadikan Sumsel sebagai penyangga pangan nasional dengan penambahan 38.000 hektar menjadi 560.000 hektar. Targetnya tahun 2026 produksi gabah kering giling tembus 5 juta ton dan optimis mampu berada di peringkat ketiga besar lumbung pangan nasional. Sumsel yang hari ini sudah meningkat dibanding tahun sebelumnya 600.000 ton gabah kering giling. Kita berharap target yang diberikan Presiden 700.000 kita optimis dan bahkan bisa tembus 1 juta pertambahannya. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi penyangga pangan nasional sekaligus produsen beras nomor 5 tertinggi nasional. Bahkan Sumsel mencetak sejarah sebagai provinsi dengan kenaikan produksi beras dan gabah nomor 1 di Indonesia pada periode Januari hingga November 2024. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Deswita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.